Nama lengkap Mahardika Indra Takain dengan SST MSI. Jenis kelamin laki-laki, Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam, Program Studi Sistem Informasi. Tempat tanggal lahir Manado 11 Agustus 1994. Alamat kantor Jalan Kantor Kampus Unsrat, Keleak, Manado. Dan mata kuliah yang diampu ada 12 mata kuliah. Salah satunya ada desain dan analisis algoritma. Kepada Ner dipersilahkan. Terima kasih. Ini nggak usah baca sampai tempat tanggal lahir. Terlalu jelas itu. Oke, seberapapun yang ini, pada kesempatan kali ini, ya boleh kedengaran kan suaranya? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengadakan sebenarnya apa ya, bimbel atau kelas ekstra atau whatever you say lah. Nanti itu tergantung programnya dari HIMSI4. Kedengaran atau kecil? Masih kecil suaranya? Masih kecil, Ner. Masih kecil. Oke, kalau begini boleh? Boleh. Soalnya kita pakai headset. Oke, jadi terima kasih ya. Terima kasih Iti dan terima kasih juga tim teman-teman dari SI, dari HIMSI4 juga sudah mengundang saya untuk menjadi pembicara di kesempatan kali ini bimbel atau kuliah ekstra atau ya anything lah. Nah, tapi di sini kan kita akan belajar tentang UI UX. Kita akan belajar tentang UI UX. Kira-kira apa yang teman-teman tahu tentang UI UX? Yuk, tenang, ini kan bimbel jadi nggak ada mau ambil nilai. Bebas. Desain. Anything else? UI UX. Interface namanya. Apa yang orang boleh lihat. Oke. Ada lagi UI UX? Mungkin bagaimana cara kita bisa merancang sebuah antarmuka yang dapat memenuhi kebutuhan dari klien, gitu, Ner. Oke. Perancang sebuah antarmuka yang dapat memenuhi keinginan dari klien. Oke. Sudah ada beberapa jawaban yang as always tidak ada yang salah kalau di kelas saya. Nah, tapi di kelas kali ini sebenarnya kita tidak sendiri jadi pengajar. Nah, di sini kita punya Kak David. Nah, kita punya Kak David di sini. Kenapa kita di sini ngajak Kak David sebagai pembicara juga? Jadi nanti materinya itu akan dibawakan oleh Kak David dulu, baru nanti penutupnya akan dibawakan oleh kita, saya sendiri. Nah, kenapa saya pilih di sini Kak David juga untuk memberikan materi? Karena dia apa ya, mau dibilang expert di bagian UI UX. Kan lulusan dari Binar Academy, dan dia sudah bisa dibilang expert di bidang di bagian UI UX. Kemudian kalau nanti ada teman-teman mau tanya berikut, ada yang tertarik mengambil topik UI UX untuk menjadikan skripsi atau bahan apa ya, bahan pembelajaran lebih lanjut, nanti bisa hubungi kami berdua, ya, hubungi David juga untuk apa namanya, bisa belajar lebih lanjut. Oke, dengan tidak mengurangi rasa hormat dan jam semakin berjalan menunjukkan pukul 16:11. Ini 1 jam ya, MC? Iya, Ner. Iya, sejam. Oke, karena ini sejam, jadi saya persilahkan Kak David dulu untuk untuk memulai materi di sore hari ini. Nah,
Jadi kita di sini akan belajar UI UX secara dasarnya dulu. Mungkin teman-teman lain ada kepikiran, oh kayaknya sore ini kita bimbel pakai Figma nih. Langsung loncat ke Figma. Nggak. Tahan dulu, karena kita akan mulai belajar UI UX dari awal. Nggak langsung akan loncat ke Figma. Oke? Okay? I hope you like this lecture, this session. Oke, silakan Kak David. Terima kasih buat waktunya, Ner. Perkenalkan dulu sebelumnya, nama saya David Lodwig Makasangkil dari Sistem Informasi Angkatan 2019. Sebenarnya kita bukan expert banget, cuman memang kita lulusan Binar Akademi AI batch kedua dari Kampus Merdeka, di mana saya mengambil materi tentang UI UX, dan juga bertepatan juga topik skripsi saya adalah tentang UI UX juga. Nah, sebelum kita mulai dari awal, kita utamakan dulu bahwa UI UX itu lebih dari teman-teman yang sebutkan. Memang yang teman-teman sebutkan adalah UI UX, namun lebih ke dalam dunia digital. Pada dasarnya di segi teman-teman itu adalah UI UX juga. Contoh kursi, meja, dan lain-lain itu ada contoh UI UX. Bagaimana kalian terpikir nggak? Kalau kenapa kursi itu dibuat 4 kaki? Kenapa nggak 3 kaki? Kenapa nggak 2 kaki? Dan itu adalah salah satu dari ciri-ciri UI UX, yaitu user interface dan experience. User interface nggak hanya berlaku kepada dunia maya aja, namun berbentuk juga 3 dimensi ataupun yang berwujud gitu. Oke, tapi saat ini Kak akan memaparkan materi mengenai, sebelumnya boleh diizinkan dulu share screen, host? Iya, bentar Kak. Ini mungkin karena sistemnya bimbel, jadi kalau ada yang mau tanya, langsung tanya ya. Langsung tanya aja ya. Kalau masih ingin. Kak David, suka saya co-host, kalau boleh. Boleh. Oke, ini kita dunia maya, rasa dunia misteri. Lanjut, UI UX itu punya peran penting dalam dunia digital. Gimana sih perannya? Di sini ada 3. Dalam UI UX itu terdapat 3 aspek. Yang pertama, human atau orangnya, service atau layanan, dan barang. Mungkin adik-adik di sini berpikir bahwa layanan dan service itu merupakan kesatuan. Namun dalam dunia UI UX, service dan barang itu sesuatu yang berbeda. Namun di dalam satu aspek UI UX. Dari namanya sendiri UI UX. UI itu apa? UX itu apa? Gitu. Nah, dalam konteksnya sini, barang dan service memang sebuah produk. Namun untuk human-nya, dia adalah pengguna atau user, sekaligus pembuat produk tersebut. Nah, dalam UI UX ini juga berperan dalam sebuah proses pembuatan sistem. Sebuah sistem terjadi karena hasil kerja para UI UX designer. Jadi bisa disimpulkan, UI UX itu berperan dalam dunia digital. Mungkin teman-teman belum tahu bedanya UI dan UX. Di sini sebuah perusahaan, kita permisalan bahwa perusahaan meminta untuk UI UX designer menentukan diskusi antara model yang pas untuk tombol pada aplikasi pemesanan, sebuah kebutuhan bisnis dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Menurut teman-teman dari contoh gambar di atas ini, apakah ini salah satu Halo, ada orang di sini? Masuk, Kak. Masuk. Ya? Oke. Padahal konteksnya di sini adalah menentukan model yang pas untuk tombol opsi pembayaran. Artinya, dalam UI UX itu terdapat 2 profesi yang berbeda tapi saling bekerja sama. Artinya UI itu berfokus kepada warna, kemudian berfokus kepada icon, teks,
tipografi, dan lain-lain yang menyesuaikan dengan penglihatan atau visual dari user. Sementara UX designer, dia berfokus kepada kenyamanan. Contohnya dalam tabel ini. Apakah warna ini termasuk warna yang cocok? Contoh, di sini terdapat 3 item dan di sini terdapat warna harga serta icon keranjang. Mungkin dalam konteks ini UX designer masih dibilang kurang karena terdapat harga dan icon keranjang yang berdekatan pertama, dan itu mungkin tidak membuat user nyaman. Kemudian warna untuk sebuah button biasanya dipisahkan bukan dengan warna, tetapi dengan color di teksnya, bukan di buttonnya. Mungkin teman-teman bisa cek lewat Shopee atau GoFood. Recording Biasanya in kan dibedakan progress. oleh color food. Biasanya kan dibedakan oleh color dalam teksnya. Kemudian kita next. Nah, dari gambaran tadi kita bisa simpulkan bahwa UI designer akan bertanya seperti yang tadi saya bilang. Warna itu bagusnya kayak seperti apa? Bentuknya lebih bagus kotak atau bulat? Layoutnya bagus ditempatin di atas, bawah, atau tengah? Tapi sebaliknya, UX designer itu bertanya tentang emang tombol opsi itu dibutuhkan apa enggak? Atau tombol opsi ini gunanya untuk apa? Masalah apa yang bisa dijawab oleh tombol opsi ini? Gitu. Jadi kalau teman-teman berpikir UI UX cuma desain, ternyata lebih dari itu. Jadi kita juga harus berpikirkan alasan kenapa kita bikin desain seperti itu. Jadi yang ditekankan pada UI UX itu tidak hanya desain, namun alasannya juga apa gitu. Karena UX-nya, user experience-nya. Gitu. Jadi dengan kesimpulan ya, seorang UI designer berfokus kepada desain tampilan dari tombol opsi tadi. Tapi kalau UX-nya berfokus kepada tujuan dan kegunaan dari tombol itu. Oke, kita next. Nah, saatnya menjodohkan. Kamu udah paham UI UX, sekarang coba. Oke, kita mulai dari ini dulu. Helm proyek berwarna kuning agar mudah dilihat oleh pekerja proyek yang lain. Ini masuk ke dalam kategori apa? UI atau UX? Ada yang bisa bantu jawab? Yang pertama ini. UI. UI. Oke. Yang kedua, penggunaan tone warna atau dalam ini tone warnanya adalah earth tone di aplikasi agar estetik dan sesuai dengan tren. Masuk ke dalam UI atau UX? UI. Oke. Gitu. Kemudian fitur dark mode untuk mengurangi kelelahan bagi mata pengguna. Masuk ke dalam kategori apa? UX. Nice. Dan terakhir, warna biru pada logo sebagai representasi dari kepercayaan dan keamanan. Masuk ke dalam kategori halo. Yang terakhir ini masuk ke dalam kategori apa? UI. Enggak. UX kayaknya. UX, iya, UX. Jadi apapun yang merepresentasikan itu masuk ke dalam UX. Jadi supaya kita mengartikan itu apa. UX. Jadi dalam sebuah perusahaan atau divisi pasti di dalamnya terdapat UI UX. Mungkin teman-teman berpikir, mungkin ada yang tahu itu metode waterfall atau metode-metode pengembangan sistem di mana di dalamnya terdapat desain. Nah, divisi UI UX masuk ke dalam metode itu, yaitu desain. Tapi dalam UI UX sendiri terdapat beberapa pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh beberapa orang. Jadi UI UX bukan hanya satu orang saja. Kita boleh intip. Yang pertama, UX researcher. Yang kedua, UX writer. Yang ketiga, information architect. Yang keempat, UI UX designer sendiri.
kelima visual designer, 6 UX strategist, dan yang ketujuh interaction designer. Yang pertama, UX researcher. UX researcher ini bertugas untuk mengumpulkan data dari pengguna atau calon pengguna. Semisal teman-teman punya dapat suatu pekerja, task, dapat job untuk membuat katakanlah e-commerce. Nah, teman-teman yang bekerja di bagian UX researcher ini, dia akan mengumpulkan data dari yang sudah menggunakan e-commerce maupun nanti calon-calon orang-orang yang akan menggunakan e-commerce. Di dalam ini akan banyak metode-metode pengumpulan data yang mungkin kalau ada kesempatan lain nanti bakal aku sampaikan apa saja itu metode-metodenya. Mungkin salah satunya adalah survei. Jadi UX researcher ini akan mengadakan survei kepada orang-orang yang akan menjadi target pasarnya, baik itu usia muda, menengah maupun nanti yang akan lanjut usia. Dan bagaimana mereka akan melakukan itu akan dilakukan dalam metode penelitian tersebut. Jadi berbeda metode, berbeda juga cara bertanya, gitu. Nah, ini juga pekerjaan yang paling kreatif kalau buat saya di UI UX, karena dia harus memikirkan copywriting yang menarik user. Pernah nggak sih teman-teman dapat sebuah web yang tiba-tiba, contoh lah kalau aku pengalaman Windows, tiba-tiba Windows itu error dan muncul kode 0404 atau apapun itu yang buat kita bingung. Nah, itu merupakan salah satu contoh copywriting atau UX writer yang buruk. Nah, namun bisa diganti dengan kata-kata yang lebih paham oleh orang-orang. Jadi contohnya error. Nah, di sini nggak tahu kan errornya gimana. Kemudian kalau misal kita ganti dengan oops, try again, atau coba lagi. Nah, user gampang lebih mudah memahami gitu loh. Jadi UX writer ini agak gimana ya, agak susah cuman seru gitu loh. Kita harus berpikir UX writer-nya gimana gitu. Mungkin zaman dulu agak susah, namun sekarang dari pengalaman kita bisa cari referensi juga lewat ChatGPT gitu. Oke, kita next, information architect. Nah, kalau kamu buka aplikasi online, pasti bakal nemu kategori menu seperti atau Shopee, Tokopedia, kayak aplikasi belanja online seperti ini, kan ada macam-macam menu. Nah, information architect atau AI bertugas mengatur dan mengkategorikan informasi pada suatu situs dan aplikasi agar memudahkan pengguna menemukan apa yang mereka cari. Nah, ini akan bekerja sama dengan UX researcher, di mana salah satu metode pencarian data adalah survei, yaitu melihat dari jarak jauh. Artinya contoh Romei dengan Fitria. Fitria lagi memesan online, belanja online di Shopee katakanlah. Dan Romei ini seorang UX researcher. Dia adalah diminta tugaskan oleh perusahaan untuk melihat dari sudut pandangnya dia, orang-orang tuh sering membuka menu bagian mana. Nah, information architect ini, jadi Romei setelah mendapatkan data yang sudah diambil, dia akan memberitahu kepada information architect bagaimana kalau orang-orang itu kalau membuka Shopee, Tokopedia itu selalu biasanya membuka menu-menu diskon katakanlah. Jadi mungkin information architect ini akan menyusun card arsitek sesuai dengan yang didapat, data yang didapat. Misal tadi yang pertama yang dibuka adalah diskon. Jadi mungkin menu peduli lindungi ini akan diganti oleh menu diskon. Jadi supaya user lebih mudah gitu loh. Dari pengalaman Kak, kita pernah mau membeli subscribe aplikasi Disney Plus, dimana kalau Shopee itu kita harus scroll sampai ke halaman di tengah, mungkin halaman tengah baru dapat fitur pembelian subscribe Disney Plus. Nanti kalau ada aplikasi yang sejenis
kita bisa taruh di halaman top up tagihan atau bahan makanan. Itu bisa saja terjadi tergantung dari data dari UX researcher-nya. Dan nah, UI dan UX designer. Karena UI dan UX designer harus saling bekerja sama dan nggak bisa dipisahin satu sama lain, proses kerjanya pun bakal ada 2 orang dengan fokus yang berbeda. Bisa 2 orang ataupun lebih. Tidak bisa satu, karena itu tadi fokusnya bakal berbeda. Karena seorang UI designer akan berfokus membuat tampilan yang atau enak oleh mata, atau dan juga sedangkan saya merancang tampilan yang nyaman bagi pengguna. Oke, kita next. Visual designer. Visual designer ini akan bekerja sama dengan UI designer. Namun bedanya visual designer ini akan mengeksekusi tugas dari UI designer. Jadi UI designer sudah menentukan warna ini, warna itu, kemudian layoutnya bagaimana sudah diatur oleh UI designer. Visual designer akan menyempurnakan menyempurnakan tugas dari UI designer. Tapi mereka juga bakal bekerja sama untuk membuat tampilan grafis yang lebih estetis dan enak dipandang. Nah, ini UX adalah orang yang bertugas menyelaraskan kepentingan bisnis. Jadi dalam kata lain, dalam sebuah perusahaan pasti terdapat project manager. Nah, project manager ini akan bekerja sama dengan UX strategis, bagaimana dia memikirkan agar produk yang mereka buat ini tidak merugikan dalam segi bisnisnya, malah membuat keuntungan buat perusahaan yang mereka perusahaan yang mereka pekerjakan gitu. Artinya sebuah perusahaan akan mengerjakan UI UX, di dalamnya ada juga UX strategis, di mana orang-orang ini akan memikirkan cara buat proyek yang mereka bangun tidak malah merugikan, tapi malah menguntungkan gitu. Jadi lebih ke kayak bisnis manajemen sih UX strategis ini gitu. Kemudian interaction designer. Nah, ini interaction designer ini lebih ke kayak hal-hal kecil namun juga berfungsi. Contohnya kayak kalau kamu lagi nge-scroll sesuatu website pasti ada progress bar yang bergerak kan. Kayak nah ini interaksi kecil ini 90%, jadi kayak dari 0 bakal muncul 90%. Kemudian interaksi kecil kayak sisi itu mereka ini yang mengerjakan itu gitu. Oke. Kita lanjut ke halaman ini. Karena tadi kita sudah mikir, sekarang menurut teman-teman tadi, ada nggak yang Mas pengen jadi UI UX di sini? Tidak. Pengen kerja di bidang UI UX, bukan pengen jadi UI UX. Oke ya, benar. Pengen kerja di bidang UI UX. Sorry benar. Ada nggak? Kalaupun ada, dari 7 pekerjaan tadi, teman-teman minat di bidang apa? Oke, aku ulang. Dari 7. Nah, dari ini teman-teman ada yang minat di bidang apa? Nggak usah kaku gitu guys. Dari 7 ini. Kalau misal teman-teman suka mengolah data, mencari data, ya ini. Kalau teman-teman misal nggak jago tuh buat desain, ini bisa. Dan pekerjaan UI UX itu, kalau aku bisa bilang pekerjaan yang enak, tapi menantang. Artinya kita bisa kerja dari rumah. Dari pengalaman mentornya Kak, dia bisa bekerja dari rumah. Jadi dia ada proyek dari perusahaannya, namun dia bisa kerja dari rumah. Jadi cuma absen di kantor, kemudian dia ngopi, nongkrong di Starbucks, nongkrong di Burger King sambil ngerjain ini. Karena memang pekerjaan UX researcher ini di luar, di lapangan, karena mereka mengamati, melihat lapangan itu seperti apa. Nah itu. Tapi kalau dan UI UX designer pun sama sebenarnya, bisa dikerjakan dari luar. Gitu. Tapi bedanya apa? Karena bedanya adalah setiap progres dari UI UX akan juga dipresentasikan kepada atasan. Gitu. Nah,
Kalau buta warna ini mungkin bisalah kerja di UX writer atau researcher, kayak UI visual design. Oke. Kita lanjut. Kita lanjut di sini. Nah, kita lanjut. Kenapa UI UX itu penting? Dari penjelasan Kak tadi, menurut teman-teman deh, kenapa UI UX itu penting? Ada yang bisa bantu jawab? Kenapa UI UX itu penting? Apalagi di dunia digital. Ayo. Ayo. Penting Yuk, ayo. Ada penting yang tahu? penting atau penting nggak Atau menurut penting? teman-teman nggak penting malah? UI UX. Ini direkordkan, jadi saya susah bicara. Jadi menurut Anda, apakah UI UX dari Zoom ini bagus enggak? Nah, kayak Zoom aja. Zoom aja. Atau teman-teman bingung. Mungkin nanti setelah kita belajar UI UX lebih lagi, Kak mau kasih games tentang UI UX. Mungkin teman-teman bakal kayak, ini apa ya, bedanya di mana ya? Nanti bakal ada gitu. Jadi kita lanjut aja. Kenapa UI UX itu penting? Oke. Dari apa namanya ini? Dari gambar ini kita bisa simpulkan bahwa great design membuat produk yang terbaik. Kemudian bad design membuat produk yang buruk. Jadi desain UI UX yang bagus, namun sebaliknya desain UI UX yang buruk akan membuat produk yang buruk. Kenapa? Nah, karena baik buruknya desain ditentukan oleh UI UX. Karena prinsip UX-nya. UX menilai kenyamanan dan kegunaan dari sebuah produk sehingga produk tersebut bisa dikatakan baik atau buruk itu dari UX designer ini. Gitu. Contohnya ini, Apple. Apple merupakan contoh desain UI UX yang terbaik. Karena mantan CEO-nya Apple yaitu Steve Jobs itu menerapkan design thinking yang baik. Karena dia berkata bahwa desain produk bukan hanya seperti apa rupa dan rasanya, tapi juga gimana cara kerjanya. Jadi Apple nggak hanya memikirkan warna, nggak hanya memikirkan tipe huruf, namun mereka memikirkan cara kerja dari setiap elemen-elemen yang ada dalam HP-nya itu, gitu. Jadi nggak cuma soal estetika, desain juga soal fungsi. Contoh ini merupakan desain yang ribet karena itu tadi mereka memikirkan estetika ya mungkin ini warna aja, oh cantik bermacam-macam warna, tapi untuk fungsinya nol, gitu sih. Nah, kemudian gara-gara orang di sini cerita ditulis oleh Jonathan Sariat, seorang peneliti dunia, desain dalam peneliti desain dalam bukunya Tragic Design. Sariat menceritakan kisah seorang pasien kanker berinisial Jenny yang sedang mendapat perawatan di rumah sakit. Jenny ini membutuhkan perawat intensif. Dia membutuhkan pasca hidrasi selama 3 hari dalam masa pengobatannya. Para perawat mencatat rekam medis dan data-data perawatan Jenny dalam sebuah situs medis. Tujuannya agar perawat mudah melacak status pengobatan sang pasien. Itu tujuannya. Tapi meskipun perawat itu rutin mencatat rekam medis Jenny, entah bagaimana mereka melewatkan informasi penting tentang persyaratan hidrasi selama 3 hari. Alhasil Jenny meninggal dunia karena keracunan dan dehidrasi. Seorang perawat mengaku ia kebingungan. Nah, ia kebingungan ketika mengoperasikan situs medis tersebut. Karena tampilannya yang rumit sehingga melewatkan informasi tentang persyaratan itu. Dari kasus ini, disimpulkan bahwa desain UI yang buruk bisa berakibat fatal. Ini contoh desain UI-nya. Gitu. Kemudian kasus lain juga, ini ada di Amerika Serikat tahun 79.
Masalah dimulai ketika katup pelepas tidak ditutup dengan benar. Namun instrumen katup di ruang kontrol tidak menunjukkan indikasi. Nah, ini merupakan UI yang buruk karena tidak menunjukkan indikasinya. Instrumen di ruang kontrol tersebut tidak didesain dengan interface yang baik yang mengindikasikan posisi katup itu. Sehingga staf pabrik tidak menyadari bahwa katup dalam posisi terbuka. Dalam terbuka dan sehingga memicu kecelakaan nuklir terburuk dalam sejarah Amerika Serikat. Tuh. Jadi desain UI UX yang baik sangat penting dalam masa sekarang. Jadi tapi teknologi yang tidak didesain dengan baik berisiko menimbulkan bahaya yang serius. Jadi bukan hanya teman-teman berpikir UI, desain yang bagus, desain yang baik. Cuman itu tadi DP UX-nya itu yang kuncinya. DP pengalaman user itu yang harus ditekankan dalam UI UX, bukan hanya mendesain. Karena kalaupun teman-teman mendesain sebuah website, sebuah dan kuncinya penilaian orang lain itu yang diambil bukan penilaian teman-teman sebagai UI UX designer. Karena Kak sudah mengalami beberapa kali menurut Kak bagus, tapi Kak testing ke Nerdika. Nerdika bilang ini fit kurang, ini ada yang salah, ada yang typo. Menurut Ner ini kayaknya cocok di sini. Nah, jawaban itu kita ambil, bukan jawaban dari diri kita sendiri gitu. Oke, itu dulu dari Kak. Ada mau tambahan materi? Persilakan. Oke, thank you, David. Ada yang mau bertanya di paruh waktu pertama ini sebelum kita lanjut? Jadi, siapa yang pakai Apple? Siapa tim Apple di sini? Apakah Apple lebih bagus desainnya daripada Android? Nah, menjadi sebuah pertanyaan. Tapi secara apakah Apple dapat mengalahkan fungsi Android atau sama-sama atau mereka sama? Atau ada yang pakai produk Apple gitu selain pakai iPhone, ada yang pakai MacBook begitu? Apakah MacBook lebih bagus daripada laptop Windows? Laptop Windows lagi. Laptop pada umumnya. Pertanyaan yang berikut. Kenapa sih sampai orang-orang beli Apple? Atau kenapa sampai orang-orang beli produk Apple dibandingkan Android atau yang lain-lain? Karena lebih brand. Karena brand, karena gengsi. Gengsi enggak? Memang kalau ada gambar belakang lebih bagus gitu. Nanti ada HP gambar pisang itu atau gambar pineapple di belakang baru mengalahkan apel. Ya nggak bisa dipungkiri ya karena UI-nya bagus Apple. Ya selain gengsi sih, UI-nya bagus. Supaya join circle, siap. Ini circle bukber begini biasanya. Kalau belum Apple nggak join circle mereka. Yuk ada pertanyaan fit dari materi yang tadi. Jadi kalau ada yang mau ngambil materi itu buat diangkat ke apa ya tugas akhir mungkin skripsi mungkin masih bisa didiskusikan. Ada yang tertarik ngambil UX atau semua yang join di sini? Nanti dari 30 partisipan ini kurang 2 berarti 28 partisipan ini jangan-jangan semua ngambil topik UI UX ini nanti. Buat skripsi. Nanti enggak ada lagi yang ngambil machine learning, nggak ambil AI lagi. Semuanya pada ngambil UX. Kelihatannya gampang. Percayalah. Gampang. Ada yang mau bertanya sebelum kita lanjut ke materi ya udahlah ya kita lanjut dulu biar nggak lama. Host share screen dong. Ya mari kita ngabuburit sambil nunggu buka puasa.
untuk teman-teman yang menjalankan ibadah puasa. Ner, pelan Ner ke suara. Jadi dari tadi tidak kedengaran sepertinya. Host minta tolong Ner. share. Ada. Ada. So, boleh Ner share screen stop. Nah, cakep. Oke, apakah sudah kelihatan? Ada. Oke, jadi kita mulai lagi ya. Apa itu user interface? Jadi ada bagi dua kan ini. Jadi user interface itu sebenarnya tampilan atau semua tentang elemen visual. Elemen visual kan tidak terbatas, kayak beberapa keresahan dari teman-teman ya yang curhat tadi ya. Bagaimana kita mendevelop website MC4. Ya, bukan begitu teman-teman. Nah, tampilan atau semua tentang elemen visual yang terdiri dari warna, mungkin ada bentuk, ada ukuran, ya, ukuran gambar sedemikian rupa yang menciptakan estetika. Nah, biasa kalau gen-gen Z seperti ini itu bicara estetik dari sebuah desain. Gimana sih estetika dari sebuah desain? Kalau kita next, apakah contoh dua gambar ini estetik atau enggak? Enak dipandang atau enggak? Kelihatan sih. Enak. Enak dipandang nggak ini? Ini warnanya, template warna atau palet warnanya bagus gitu. Backgroundnya putih, ada hitam tulisannya, terus ada kuning-kuning dikit. Ya. Jadi ya selain pemilihan tone warnanya bagus, itu ada yang desain yang kekinian. Jadi UI UX itu sebenarnya mengikuti zaman, mengikuti tren. Tapi mungkin ada yang suka desain UI UX yang simple, begitu, ada tipe-tipenya simple, ada tipe-tipenya retro, mungkin ada tipe-tipe yang apa ya namanya? Nggak tahu, kalau rumah mungkin ada tipe-tipe industrial, unfinished building atau apa. Tapi untuk desain UX yang begini bisa dikatakan ya enak dilihat, nggak bakal ngebosenin juga. Ya beda kan sama tampilan-tampilan beberapa website yang ya begitu, ada tampilan-tampilan website yang tidak mengenakan mata atau ada yang fitur-fiturnya ribet. Nah, kenapa harus ada UI? Kenapa kita harus mempelajari user interface dalam pembuatan website atau aplikasi? Jadi pembuatan website tapi ada di aplikasi juga. Yang pertama tuh meningkatkan interaksi user dalam menggunakan aplikasi. Jadi kita engage user. Kan? Kalau kita tanya ke teman-teman paling banyak pakai Peduli Lingkungan atau Spotify? Pasti pakai Spotify, enggak mungkin pakai Peduli Lindungi. Atau enggak usahlah kasih contoh yang lain lah. Atau inilah dua aplikasi yang biasa kalian gunakan lah. Lebih mending pakai Instagram atau pakai Twitter? Twitter dong, Ner. Lebih mending pakai Instagram atau Twitter? IG, Ner. Apa Instagram Ner? Lebih mending pakai Instagram atau Twitter. Nah, kenapa dua aplikasi itu yang paling banyak digunakan sebagai ya, baseline dari sosial media? Karena ya UI-nya mungkin bagus, menarik gitu. Kan banyak gitu yang kayak contoh-contoh Instagram KW atau Twitter KW begitu. Nah, kenapa mereka meninggalkan Facebook? Kenapa mereka lebih pilih Instagram atau Twitter? Gitu. Karena mungkin UI-nya simple. Kemudian mempermudah penyajian informasi. Nah, UI itu mempermudah penyajian informasi, bukan memperribet. Hal yang sama diterapkan dalam presentasi. Nah, user interface. Yang ketiga, membuat produk yang simple, efektif, and aesthetic. Simple, estetik, dan estetik. Simple mungkin desainnya yang tidak terlalu banyak apa ya namanya, tidak terlalu banyak bumbu. Efektif karena semua tombol yang ada di situ bisa digunakan. Estetik karena pemilihan warna atau template-nya yang bagus. Menciptakan identitas sebuah produk. Nah, ini yang paling penting dari UI ini. Menciptakan identitas dari sebuah produk. Kalau kita kepikiran warna hijau, terus ada gambar telepon, itu kepikirannya apa? Ada icon warna hijau, terus ada logo telepon. Itu kepikirannya apa?
ada gambar atau ada icon kamera Polaroid, tapi backgroundnya gradasi warna ungu, merah, kuning, sama orange. Itu kepikiran nggak? Produk apa? Instagram, Ner. Instagram. Ada gambar burung pipit, backgroundnya biru. Nah, tahu kan itu pasti tanpa kita lihat namanya, kita baca ikonnya aja udah tahu ini. Tuh ada gambar balok note, terus dia ada gambar glitch begitu backgroundnya hitam, itu pasti kita tahu itu TikTok. Nah, selain teori ancaman oleh bocil-bocil kematian di Mobile Legends, ada teori desain untuk UI. Yang pertama itu ada prinsip UI design, yang kedua itu tipografi. Tipografi itu apa sih? Tipografi itu sebenarnya pemilihan font, weight fontnya, space-nya, dan lain-lain. Kemudian ada warna. Oke, dari dua gambar ini udah kelihatan kan mana yang bagus dan mana yang kurang tepat. Kenapa yang di sebelah kanan itu dibilang kurang tepat? Karena nggak konsisten. Harusnya kita pakai icon yang semuanya nggak ada fill di dalam, nggak di fill. Jadi kayak ini icon home, search kosongan, dan ini profil kayak ini kosongan. Masih lebih banyak kita pilih yang sebelah kiri dibandingkan dengan sebelah kanan karena enak aja dilihat di mata. Atau contoh gini, untuk login sama register. Nah, untuk pemilihan font juga, kira-kira mana yang enak dilihat untuk jadi taruh di website. Yang pasti kita akan pilih yang di bagian atas karena kelihatannya enak dilihat. Kalau yang di bawah tuh kayak terlalu kecil. Mungkin kalau untuk desain poster bisa, tapi kalau untuk desain website atau desain aplikasi kurang tepat untuk yang di bawah. Kemudian ada balance. Ya, keseimbangan atau proporsi negative space merupakan aspek penting dalam merancang user interface yang baik. Jadi, selain pemilihan atau selain konsistensi, kita juga butuh balance. Keseimbangan didapatkan dalam mengatur berat visual masing-masing elemen. Skalanya mungkin bisa warna, teks, gambar, kontras, dan yang lain-lain. Contohnya, nanti mungkin habis ini bisa demo website Tim C4 yang sudah jadi. Biar kita lihat sama-sama apakah UI-nya sudah bagus atau kita perlu revisi UI lagi. Siapa ini yang bikin website Tim C4? Coba, mana orangnya? Nah, nanti bentar karena sebelah kiri tuh kita nggak bisa terlalu kebaca ini tulisan our software is made bla bla bla. White space juga. Nah, di sini kita belajar white space atau jarak-jarak nih. Ini kanvasnya besar tapi kayak masih ada yang kosong gitu. Ini kayaknya masih bisa dipenuhin gambar ini nih. Terus yang satu ini kayaknya masih bisa di padding ke kiri. Masih bisa dimepetin ke kiri lagi. Ini juga masih bisa dimepetin ke kanan. Paddingnya terlalu jauh. Oke. Kalau ini apakah udah pas atau enggak? Cocok enggak ini? Kalau teman-teman lihat ini website, apakah ini so pas, cocok atau enggak? Dibandingkan yang tadi. Ini lebih pas, benar. Ya, kita bisa bilang ini lebih pas karena jarak-jarak antar dari bagannya itu kayak misalnya ada recommended topics, ada who to follow, kemudian ada jarak di antara apa ini informasi sama bookmark icon ini masih ada space. Terus jarak di antara dari dua berita ini atau dua artikel ini
jaraknya tidak terlalu jauh dan memanfaatkan satu kanvas yang ada di sini. Oke, kita udah bahas kontras atau white space, kita bahas tentang tipografi. Ini paling penting juga sebenarnya. Website itu didesain atau aplikasi itu didesain harus pakai tipografi yang bisa dibaca orang. Jadi header itu ada fontnya sendiri, body juga itu ada fontnya sendiri. Jadi kita pakai font yang memang bisa dibaca juga. Jangan kita pakai apa ya? Kalau kita pakai sans, jadi ada beberapa font, ada beberapa contoh font. Kita pilih font yang weighted gitu, yang ada isinya, yang tebal. Kita jangan pakai font yang contohnya Times New Roman gitu. Kita taruh di website. Itu karena fontnya tipis, kecil, jadi susah untuk dilihat. Nah, rule atau aturan untuk tipografi itu semakin kecil ukuran font, semakin besar line space. Maka kalau semakin besar line space atau white space-nya kurang bagus. Teks lebih dari 2 kalimat lebih baik rata kiri. Kemudian paragraf itu menggunakan warna yang kontras. Jadi jangan kasih warna yang tidak cocok sama belakangnya. Kayak tadi belakangnya merah, terus dikasih kontras warnanya hitam. Kombinasi font pada sebuah aplikasi maksimal 3 jenis serasi. Maksimal 3 jenis. Awas berikut ada yang mau presentasi proposal atau apa, terus dia pakai 5 font di dalam satu slide. Meledak. Kenapa pemilihan font itu penting? Karena untuk sebenarnya konsistensi di situ. Terus juga, Om Ner, kalau banyak font biar orang-orang nggak bosan lihat, mana ada. Nggak bosan sih, nggak bosan karena banyak font. Pusing adanya kalau kebanyakan. Terus ada juga line spacing di sini. Ini 26 pixel, 100% line spacing. Jadi jarak antara dari huruf dari baris atas sampai baris bawah itu 100%. Masih lebih mending ini atau ini sih yang kebaca? Kiri atau kanan? Kanan. Nah, kita pilih kanan karena nggak terlalu mepet. Juga kita kalau baca bisa lebih enteng. Tidak memerlukan tidak memerlukan bantuan otak yang ekstra untuk dapat mengurai kalimat atau paragraf yang di sebelah kiri itu. Ya biar enteng aja sih. Next. Typography rule, text align. Nah, di sini ada contoh align, ada center, sama ada. Ayo, align apa ini? Left, benar. Ya, left align. Ada center sama left align. Tapi kedua-duanya ini tidak dijustify. Kalau kalimatnya panjang seperti ini, enakan dilihat yang mana? Kiri atau kanan? Ini tulisan yang kanan kayak tulis thread di Twitter ini, terlalu panjang. Nah, itu dia jadi salah satu contoh kenapa udah tahu sekarang. Dulu kan itu Twitter dimaksimalin 140 karakter. Nggak dikasih over dari 140 karena untuk mengengage pembaca. Biar mereka bisa baca dan biar mereka bisa menceritakan sesuatu itu secara detail tanpa perlu 2 paragraf atau lebih. Oke, di sini ada font pair atau kombinasi font. Bisa kalian cek di websitenya font pair. Jadi itu bisa kasih kalian insight kira-kira font apa yang cocok dengan dengan kalian. Terus misalnya kita punya 3 font. Jadi font apa kira-kira yang cocok buat dimasukin ke website kalau kita bosan dengan satu font aja. Kemudian ada UI color. Nah, UI color itu kita lebih pilih yang di sebelah kiri daripada di sebelah kanan. Kenapa coba? Kenapa kita lebih cenderung sebelah kiri daripada sebelah kanan? Apakah karena sebelah kiri lebih soft dan sebelah kanan itu lebih bold? Atau ada ide?
Lebih kontras yang sebelah kiri, bener. Lebih kontras yang sebelah kiri. Mantap pemuda. Jadi lebih kontras yang sebelah kiri. Dan lu juga lebih modern. Kalau yang sebelah kanan tuh kayak kelihatan apa ya? Mau bilang old school juga iya, tapi lebih bold itu warna sebelah kanan. Kalau diterapkan ke website kayaknya tabrak-tabrak gitu. Oke, ada juga color psikologinya di sini. Nanti teman-teman mungkin bisa lihat nanti ini color psikologi. Jadi kalau kita kebanyakan pakai warna black atau hitam, itu dia ada di luxury, value, elegance, sophistication, power, and classic. Kemudian usage patternnya itu kira-kira warna hitam yang dominan itu bagusnya digunakan di mana? Ada e-commerce atau ada high value sites. Kemudian ada red, ada yellow, ada green, white, blue, ivory. Nah, white itu kebanyakan digunakan di background color atau di web page. Orange itu haste, impulse, fun, activity, competition, confidence, movement. Nah, website HIMSI4 itu base-nya warna apa? Ayo, yang bikin website HIMSI4. Coba, mana? Siapa? Kita ada yang klip, Ner. Oke, dominan warna dari website HIMSI4 itu kira-kira apa? Color palette yang kalian ambil mana? Navy. Waduh, navy. Berarti itu campuran dari blue and black. Kalau kita ambil navy. Berarti itu ada gabungan antara luxury, value, elegance, sophistication, power, classic, sama ada trust, peace, order, loyalty, calmness. Kita lihat nanti websitenya. Apakah dia sesuai dengan meaning keyword ini atau tapi sih sebenarnya itu disesuaikan sama desainernya juga. Kita tanya mereka nanti. Kenapa pakai warna navy? Next. Nah ini contoh UI color. Kalau kita bicara soal makanan atau sesuatu yang fresh, itu biasanya kita dominan ke warna hijau dan warna ivory. Warna gading. Warna hijau. Tapi kalau kita mau bikin website atau aplikasi itu mengenai teknologi, itu kebanyakan kita pakai warna biru. Oke, mungkin ini gambarnya tidak terlalu jelas, tapi ini ada beberapa contoh color combination yang bisa dipakai, tapi we'll talk it later. Oke, untuk color combination reference itu bisa kalian cari di ada website ini, colors.co atau flat UI color. Ini yang biasa saya pakai, ini flat UI color. Biasa cari palet di sini karena paletnya lumayan bagus. Kemudian ada mock plus dan ada pattern. Oke, beres di UI. Ada yang pertanyaan soal UI? Jadi sama seperti yang di awal tadi kita bilang, mungkin tidak akan langsung kita masuk ke prakteknya Figma, tapi kita bahas UI UX-nya dulu. Oke, ada pertanyaan tentang UI sebelum kita lanjut ke UX? Ya, mau bilang UX atau UI boleh, user experience lah artinya dua-duanya. Ya, sepertinya sudah habis 1 jam. Masih ada waktu lagi ini? Atau mau persiapan buka puasa? Iya, Gimana Mener. panitia? Masih ada waktu kah atau? Masih ada 9 menit lagi, Mener. Tapi Oh, kalau masih. ya. Masih ada Tadi 9 Mener udah mulai jam 4.11, Tom, Mener. Mm-mm. Dari Kak David udah mulai dari 4.11. Benar sekali. Ya, mungkin mau sharing setelah 9 menit itu, Mener, kalau Oke. mau. Oke. Jadi kalau UX itu kita kasih contoh aja ya di sini. UX itu bagian orang yang tulang kerangka, bagian UI itu sebenarnya orang. Kalau ada yang pernah masuk di mata kuliah apa ya kemarin? Pemrograman web, kalau masih sempat kena di waktu saya yang ngajar itu pernah saya jelaskan itu bagian tampilan itu, bagian CSS dan yang lainnya itu sebenarnya tampilan depan orang. Ini bagian back end-nya ini nih. Tulang, saraf dan kawan-kawan. Nah, di UI UX itu bagian interaction design, wireframe, prototyping, sedangkan UI itu bagian visual sama pewarnaan. Oke, sebenarnya masih ada juga beberapa pembahasan tentang UX, tapi ya mungkin ada yang mau mendalami UI UX atau ada yang mau coba-coba, ada yang mau mengusulkan proposal, benar kita mau
kasih judul UI UX. Nah, ini ada beberapa aplikasi, Figma, Adobe XD, ada Balsamic, ada Marvel. Ini apa ini? Lupa aku. Ini apa namanya? So, it's sharing time. Ada yang mau sharing? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya mungkin ke saya, mungkin ke David, mungkin ke Iti, ada yang mau bertanya? Sorry. Ner, ada pertanyaan di kolom chat. Izin bertanya dari Alfa. Izin bertanya ke narasumber. Terkadang UI UX designer dan developer bentrok karena desain yang dibuat UI UX desain terlalu rumit atau desainnya di luar kemampuan developer. Solusinya bagaimana, Ner? Untuk Nadika atau Kak David dipersilakan untuk menjawab. Silakan Fit. Oke. Solusinya. Kita pernah tanya ini ke KP Mentor waktu di Binar. KP Mentor selalu bilang begini. UI UX designer itu harus bekerja sama dengan front end. Jadi artinya untuk UI UX designer di UI UX fresh graduate selalu akan dibimbing dulu oleh mentornya dalam sebuah perusahaan, dia bilang begitu. Kemudian dalam pementoran itu si UI UX designer ini juga akan diajarkan tentang front end. Diajarkan tentang front end. Bagaimana mau membuat website itu tidak hanya misal kita bikin button, kita hanya bikin rectangle, kemudian kita isi teks, kemudian kita bikin rectangle lagi, kemudian isi teks. Nah, dalam UI UX itu terdapat frame. Nah, di dalam frame itu kalau kita kembangkan ke dalam front end, dia adalah div. Jadi kalau setiap frame yang per frame itu bisa dikatakan dalam codingan itu div. Jadi artinya seorang UI UX designer itu juga harus memahami ilmu dari front end engineering sendiri. Jadi tidak bisa UI UX itu tidak belajar dengan front end karena memang UI UX designer juga harus memikirkan kesulitan dari front end. Sementara juga front end juga harus memahami tingkat kesulitan yang dialami oleh UX designer. Jadi tidak asal-asal mendesain yang membuat rumit gitu. Makanya beberapa desainer lebih kayak yang tadi benar share contoh website lebih kayak simple. Kemudian mungkin estetik itu hanya elemen-elemen tambahan yang dilakukan oleh interaction designer tadi gitu. Kalau misal ada tanggapan lagi dipersilakan. Ya, mungkin ada tanggapan dari Alfa, tapi apa yang dijelaskan dari David itu sudah tepat. Intinya, nah sekarang kita bahas tentang solusinya. Nah, solusinya itu sudah dibilang oleh Ida, komunikasi itu penting. Tapi begini, UI UX designer sama developer itu biasanya komunikasinya bentrok. Kita butuh middleman. Seseorang yang mengerti UI UX 50% dan seseorang yang mengerti bagian developer itu 50%. Dia itu menjadi middleman atau bisa menjadi jembatan untuk, ya misalnya ada UI UX designer nih. Contoh, misalnya Alpha itu UI UX designer. Kemudian David jadi developernya. Nah, kalau dua orang ini ketemu, pasti nggak connect, nggak nyambung. Maunya ini, maunya itu. UI UX-nya bilang, oh ini estetik dan ini mengikuti tren. Tapi developernya bilang, weh ngaco, banyakan ini. Susah ini bikinnya. Kira gampang, sulap-sulap jadi. Nah, tapi kita butuh satu orang, contoh kita butuh Ida di sini. Kita butuh Ida sebagai middleman untuk mengkomunikasikannya. Jadi, Kak David, ini ada desain dari UI UX, rencananya begini, ini ngikutin sama company profil, ini ngikutin sama hierarki perusahaan. Bisa nggak kita bikin? Oh, bisa sih, tapi kayaknya button ini terlalu ribet. Gimana? Coba bilang ke UI UX, namanya dirubah nggak? Bisa dirubah nggak ke yang lebih simple lagi selain ini? Nah, kita butuh middleman itu. Tapi kalau kita rasa kita cukup,
kita bisa langsung handle. Tapi kenyataannya di perusahaan atau di tempat kerja tidak seperti itu. Kita butuh middleman, kita butuh orang penengah. Terima kasih Ida, komunikasi itu penting. Ada pertanyaan lain lagi? Baik, Mer, mengingat waktu yang sudah habis dan untuk teman-teman yang lain juga untuk mempersiapkan berbuka puasa. Nah, jadi bimbel pada hari ini kami akhiri terlebih dahulu. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah bergabung. Semoga apa yang diberikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan untuk Merdika dan Kak David, ucapkan terima kasih telah meluangkan waktu dan berikan ilmu yang secara gratis didapatkan dalam ngabuburit yang sangat seru pada hari ini. Jadi sebelum kita mengakhiri meet pada sore hari ini, alangkah baiknya kita ambil dokumentasi terlebih dahulu. Untuk teman-teman yang tidak berhalangan mengaktifkan kamera, dipersilahkan untuk on cam. Ini kalau jadi mata kuliah bagus nggak sih? Bagus, Ner. Bagus, Mer. Semester berapa ya bagus mata kuliah ini? Ya paling yang lain dapat mata kuliah ini lagi. Lalu Sudah? Mer masuk di IMK, Mer. Oh, Oke, masuk IMK. IMK. Ntar kita coba bawa kalau ada semester depan kita coba usul bawa mata kuliah kayak begini. Sudah, teman-teman yang lain sudah mau on cam? Kalau sudah ada, semua screenshot. 1, 2, ya. Ya. 1, 2, ti. Nah, lagi 1, 2. Oh, ada 2 slide. Ini yang slide kedua. 1, 2, ti. Ya. 1 kali lagi, benar. 1, 2, ti. Oke, sudah selesai. Sedikit juga tidak di situ. Teman-teman, Rame, Mer, di kampus, Mer. guys, Bulan Karena- depan Alfa. tidak, diam dulu. Karena tadi orang tidak mulai dengan doa, daripada orang sama sekali tidak berdoa, jadi alangkah baiknya orang tutup dengan doa yang akan dibawakan oleh Angelica.